pemirsa, kembali bersama saya Ina Rahman. Di sebelah saya kebetulan ada pria. Kalau kita bilang pemuda, sudah gimana gitu kan. Pria tampan, gagah, namanya udah gak asing buat kalangan industri direct selling, Bapak Joko Hartanto Komara. Beliau sekarang menjabat sebagai Dewan Komisioner APLI. Tapi sebelumnya beliau ini dedengkotnya APLI, troublemakernya APLI. Beliau mantan Ketua Umum APLI sebelum Bapak Kani Sumantoro. Betul. Berapa periode Pak waktu itu? 2 periode. Langsung 2 periode. Sebenarnya kita waktu itu mau ini ya RUPS luar biasa ya Pak untuk nambah. Tapi kenapa nggak mau Pak? Ya karena kan saya yang memprakarsai merubah ADART untuk pembatasan. Masa saya menjilat ludah sendiri kan nggak mungkin. Oh gitu, walaupun kita paksa gitu ya Pak ya? Iya. Oke. Pada kala itu Pak ya, sebelum Bapak sekarang menjadi Dewan Komisioner, pada saat itu ada Bapak Ketua Umum APLI. Bapak ngerasa pantas nggak sih pada saat itu? Perasaan Bapak gimana ketika Bapak jadi Ketua Umum APLI? Ya sebenarnya waktu itu saya nggak mau jadi Ketua APLI. Kan waktu itu ini dia. Di skenario di belakang layar gitu kan. Jadi saya buka-bukaan, kan judulnya buka-bukaan. Iya, silakan Pak. Bapak buka, asal jangan buka baju Pak. Bukan, ya. Kalau buka baju Superman. Itu jualan, kayaknya promosi produk gitu Pak. Keep Joy. Jadi waktu itu zamannya masih ketua umumnya masih almarhum Pak Helmi. Waktu itu Pak Helmi udah minta saya yang maju. Sebelum periode terakhir beliau. Cuman waktu itu saya nggak mau. Udah saya jadi wakil aja, saya dukung. Terus kemudian berikutnya juga teman-teman minta saya yang maju. Dan saya juga nggak mau sebenarnya. Kenapa? Karena saya mau buka bisnis. Kan nggak mungkin memulai suatu karir di APLI dan membuka bisnis. Yang ada seperti mengejar dua kelinci dalam waktu yang bersamaan. Yang ada ini hancur, ini hancur. Jadi saya harus memilih salah satu. Akhirnya Bapak pilih untuk? Bukan dipilih, dijebak. Siapa tuh Pak teman-teman Bapak yang ngejebak Bapak? Itu luar biasa sekali berani. Nomor 1 Ina. Jadi waktu itu Bu Ina, Pak Kani, Pak Rudi. Waktu itu kan saya mengajukan Pak Rudi aja atau Pak Kani aja. Karena Pak Rudi kan owner. Pak Kani kan puncak pimpinan. Sedangkan saya bukan puncak pimpinan. Pokoknya waktu itu ngajak, ayo bro kita kumpul untuk di restonya Pak Rudi. Di restonya Pak Rudi. Dan saya bilang, kalau lu mau bahas gue jadi ketua APLI, sorry bro, gue gak mau ikut. Nggak, gue perlu dukungan lu. Oke siap. Yeah. Saya pikir udah selamat dong. Ternyata? Ternyata dijebak. Setelah selesai dijelaskan alasannya mereka kenapa saya harus maju. Udah oke saya dukung. Terus Pak Kani bilang, kayaknya probabilitas untuk menang cuma lu doang bro. Waktu itu ya. Dan saya bilang, waduh kalau kayak gini mah gue dijebak nih. Dan akhirnya ya karena teman-teman sudah minta semua ya apa boleh buat saya mencoba. Dan sebenarnya waktu itu juga, ini buka-bukaan ya. Kan namanya judulnya buka-bukaan. Waktu itu sebenarnya saya berdoa waktu mau buka usaha ya. Dan jawaban Tuhan melalui berbagai cara itu berkesan seperti ini. Kalau you mau buka usaha, melayani dulu. Maksudnya melayani tanpa ada pamrih. Nah di APLI kan sebenarnya pelayanan karena kita nggak dibayar, malah bayar. Udah mulai curhat. Buka-buka curhat. Lanjut Pak, saya seneng banget kalau hari ini tuh Bapak cerita itu. Saya masih dengerin loh Pak. Masih dengerin? Oh, gitu. Belum ya? Belum selesai. Jadi ya, jadi disuruh melayani meaning benar-benar pelayanan. Artinya non profit dan kita benar-benar ya nggak ada keuntungan pribadi lah, semuanya untuk teman-teman, semuanya untuk. Jadi melayani semua anggota APLI. Waktu itu saya sempat protes sama Tuhan kan melayani kan macam-macam ya kan, pas kenapa saya harus APLI, karena saya tahu kalau saya jadi ketua APLI berarti saya nggak bisa membuka usaha baru. Tetapi karena antusias teman-teman, jadi sebenarnya karena ini semuanya karena teman-teman sebenarnya, bukan karena saya, dan ya karena Tuhan juga ya. Ya udahlah saya coba. Berarti jebakan kami saat itu berhasil. Kan Pak? Tapi itu juga kan mungkin cara Tuhan buat Bapak melayani kami semua anggota APLI. Setelah Bapak melayani kami selama 6 tahun, 2 periode berturut-turut, sekarang akhirnya Bapak bisa buka usaha sendiri. Betul. Usahanya gimana Pak sekarang, bagus? Usahanya ya naik turun.
Biasa lah Kayak itu ya. pendaki gunung gitu ya Pak, ntar naik, ntar turun gitu Iya, ya. kayak main yoyo tapi yang penting naik bukit ya kan. Nah. Berarti kan Sebelum kita lanjut ke bisnis Bapak, kita mau tahu nih pribadi Bapak. Bapak udah berkeluarga pasti ya? udah. Kalau boleh tahu Bu sekarang ada berapa istri, berapa anak? Istri 1, anak 1. Dan punya anak ternyata nggak semudah katanya. Oh, oke. Itu Curhat bohong. tentang anak juga ya Pak? Iya. Setelah nikah berapa tahun Pak baru bisa punya anak? Setelah nikah 9 tahun baru punya anak. Itu pun prosesnya gampang ya Pak? Cuma disuruh matiin handphone selama berapa minggu Pak kalau boleh tahu? Iya, selama seminggu matiin handphone. Jadi selama ini tuh kebanyakan mikir karena kan kita strategis orangnya. Jadi mikir, otaknya mikir. Ternyata stres. Begitu disaranin matiin handphone 1 minggu, akhirnya Jadi anak. jadi ya. anak. Tadinya Gampang udah nyoba macam-macam mulai dari pengobatan Cina yang pakai ini, yang pengobatan Barat lah, yang pakai bahkan pakai bayi tabung lah semuanya segala macam. Gagal semua dan waktu itu saya down. Terus terang karena waktu itu gini. Saya mikirnya gini. Sebelum peluit wasit berbunyi, kan peluit wasitnya kalau istri udah menopause kan, berarti udah selesai gitu, udah nggak ada kesempatan lagi. Yang penting saya mencoba semua macam. Jadi jangan sampai nanti kalau misalnya akhirnya saya nggak diizinkan Tuhan punya anak, nanti ada cerita, saya coba ini saya berhasil terus saya nyesel. Kenapa dulu nggak coba itu gitu. Jadi tugas saya adalah saya mencoba sebaik-baiknya, tapi Tuhan yang nentuin. Pokoknya saya udah melakukan semua usaha sebelum peluit wasit berbunyi gitu. Jadi kalau ada orang berhasil ini, saya udah melakukan, tapi nggak berhasil. Jadi nggak ada penyesalan maksudnya, do the best. Dan waktu itu tuh bayi tabung tuh sebenarnya ke Malaysia. Malaysia itu di universitas. Universitas itu yang ngajar di Indonesia, profesornya. Jadi semuanya udah AA, bahkan waktu dimasukkan ini udah ada 3 nih bakalan kembar 3. Tapi gagal juga. Iya dia bilang ini udah A++ nih, bagus. Tinggal Tuhan aja. Tapi saya doanya gini, Tuhan kalau boleh saya memilih ya Tuhan. Kalau boleh jangan jadilah. Nanti kalau takutnya kalau jadi, saya jadi sombong. Artinya dengan uang saya bisa melakukan segalanya. Oh oke. Itu doanya hebat banget ya. Dan Tuhan mengabulkan. Nggak jadi akhirnya. Nggak jadi. Dan waktu nggak jadi, saya down. Padahal itu udah minta ke Tuhan. Iya padahal doa dikabulkan tapi down. Karena doanya gini. Lu gila lu bro, parah banget. Lu udah dibantuin aja gagal apalagi gak dibantuin. Gak mungkin berhasil. Jadi itu hampir drop 1 tahun 2 tahun. Jadi serba salah juga serba ya. salah. Akhirnya doa ya Tuhan sebenarnya ngasih jawaban lewat berbagai cara ya. Ini sebenarnya suruh cuti. Suruhnya sih sebenarnya sebulan. Jadi keluar dari rutinitas. Turunkan ritme kerja. Tapi waktu itu saya nawar seminggu aja boleh gak Tuhan? Tuhan diam aja sih. Tapi akhirnya saya waktu itu akhirnya ke Bali. Tapi ke Bali kita gak ngapa-ngapain. Artinya kan biasanya kalau kita ke liburan ke ini kan orang Indonesia kalau liburan tuh gak rela banget di hotel. Kan pasti keluyuran, pelayapan kemana-mana. Saya akhirnya jadi capek. Nah ini kan waktu itu ke Bali karena udah kemana-mana ya. Udah jadi cuman duduk di pantai waktu Fokus itu istirahat. Iya pokoknya menurunkan ritme, istri baca novel, jadi benar-benar pelan terus handphone dimatikan. Ternyata simple kan. Iya ternyata sesimpel itu. Nah jadi buat yang belum punya anak yuk coba liburan ya, matiin handphone 1 minggu. Nah ikuti cara Pak Joko, itu cara murah punya anak. Tapi jangan lupa doa. Stres, ini pikiran tuh pengaruhnya gede banget. Nggak mau sekarang anak baru 1 Pak, nggak mau nambah lagi. Udah sih. Cuman belum dikasih kayaknya ya cuman 1 lah. Gak mungkin kayaknya susah ya sekarang. Susah. Udah usaha sendiri. Terus peluit juga makin bunyi kayaknya Pak. Iya peluit udah mulai mendekat. Maaf Kak Dewi. Hobi Pak Joko apa Pak? Pengen tahu aja. Kemarin kan Pak Kani itu kita wawancara hobinya berkuda Pak. Nah kalau Pak Joko hobinya apa Pak? Kalau saya hobinya ya sebenarnya olahraga sih. Akhir-akhir ini hobi golf katanya Pak. Ya golf pernah. Udah handicap berapa Pak? Kalau boleh tahu. Saya tuh kadang suka sebel gitu kan. Itu lapangan gede bener. Saya suka ngomong, lu ini lihat ya. Ini lapangan gede bener bisa parkir 5 truk. Kita cuman parkir 1 bola aja. Kadang ke kanan, kadang ke kiri. Jadi handicapnya berapa? Handicapnya waduh gak ada. Malu-maluin. Malu-malu jadi gak bisa disebut handicap berapa?
Tapi emang sekarang masih sering golf atau? Udah berapa tahun ya? Udah 7 tahun gak megang stick sih sekarang. Ya karena sibuk itulah. Cuma sekarang katanya lagi seneng sepedaan ya Pak? Iya sekarang ngikutin partner saya. Oh, Pak Rudi. Pak Rudi katanya, karena dia waktu dia pandemi, selesai pandemi, dia kan suka kadang pegel-pegel di sini. Karena kebanyakan di rumah. Iya karena kebanyakan asam urat kan makan enak. Kolesterol. Nah setelah dia naik sepeda hilang. Nah jadi itu menarik. Nah, punya berapa Brompton sekarang Pak? Enggak Brompton, kita road bike. Oh kirain pakai Brompton. Pengen tahu juga kali juga kalau Pak Kani ternak kuda, kali Pak Joko ternak Brompton gitu kan. Pengen tahu gitu kan. Selain kegiatan selama pandemi, selain di keluarga, kemudian ke kantor, ke Apli juga gitu kan. Saya juga dengar katanya Bapak egois banget gitu ya, sekretariat Apli dideketin sama kantor Bapak gitu kan. Itu tujuannya apa sih Pak sebenarnya? Apa biar bisa bagi waktu atau memang mungkin ada motif lain gitu? Iya sebenarnya waktu itu kan kantor Apli di kantor Keling hampir 2 tahun. Nah terus waktu itu kan nggak enak lah masa numpang terus kan. Ya udah. Waktu itu sebenarnya kita mau ngejar kan di WDSC itu World Federation Direct Selling Association, itu dia ada peringkat ya, orang MLM ya, asosiasi pun dikasih peringkat MLM banget. Nah di situ ada peringkat silver, gold sama platinum. Dan Apli sudah silver, udah silver. Oh saat itu silver. Nah, kita mau ngejar gold. Nah untuk ngejar gold salah satu syaratnya adalah harus punya kantor sendiri, nggak boleh numpang. Nah, ya karena kita cita-citanya untuk waktu itu mau gold, ya udah kita harus keluar nih. Nah, jadi jangan numpang. Dan waktu itu ada tiga tempat tuh. Nah, ternyata yang paling murah di situ. Jadi Apli duluan, bukan kantor saya duluan, baru Aplinya dekat kantor saya bukan, tetapi Apli duluan di situ. Nah, saya masih di Keling. Nah, kantornya saya deketin Apli, jadi bukan Apli yang deketin saya yang deketin Apli. Berarti belak-belakannya di situ ya sebenarnya. Iya, Apli yang ngedeketin Bapak gitu ya, bukan kantor Bapak ngedeketin Apli. Kebalik. Oh terbalik. Kantor saya deketin Apli. Nggak terjebak Bapak ini, cerdas sekali gitu kan. Jadi selama masa jabatan Bapak juga Bapak dikenal sebagai inisiator beberapa pasal penting dalam peraturan perundang-undangan terkait direct selling. Kalau boleh tahu apa sih Pak pengalaman Bapak kok bisa sampai bahasanya tuh sampai sukses gitu kan, menggolkan pasal-pasal seksi dalam industri direct selling. Iya, jadi ini bagus banget ya pertanyaannya. Kan dulu kita sulit sekali karena kan money game itu kan itu meresahkan masyarakat karena sampai triliunan. Nah, dulu tuh pemerintah itu berpikir gini, Apli itu siapa? Apli itu sekelompok pengusaha yang ingin usahanya dilindungi. Ya pasti kalau cara pola pikirnya seperti itu nggak akan pernah bisa masuk. Dan saya berhasil merubah persepsinya bahwa money game itu korbannya itu bukan kita. Itu kunci suksesnya. Jadi money game itu korban utamanya adalah masyarakat umum. Dan untuk bisa membackup pernyataan saya tunjukkan datanya. Bahwa walaupun money game berkembang, itu penjualan direct selling terus meningkat. Jadi tidak terpengaruh oleh money game. Tetapi kerugiannya waktu itu kan kita membuat task force ya. Dan TVI Express waktu itu yang ditonjolkan. Itu kalau nggak salah berapa puluh triliun dalam waktu 1,5 tahun. 21. Iya, itu melebihi waktu itu Bank Senturi. Kasus Senturi. Kalau Bank Senturi itu diangkat sebagai kasus nasional, ini melebihi kenapa nggak diangkat sebagai kasus nasional. Dan dengan argumentasi itulah dan di backup dengan data, pemerintah sadar bahwa oh benar ini kita berjuang bukan untuk kita ingin dilindungi, tetapi untuk masyarakat dilindungi. Nah untuk itulah setelah itu paradigma itu terbuka, pemerintah sangat membuka untuk apa sih yang bisa dilakukan untuk
melindungi masyarakat. Jadi setelah kita menyamakan ternyata kepentingan pemerintah dengan asosiasi ini sama. Bukan ego sentris untuk melindungi saya. Kalau itu untuk melindungi saya, pemerintah pasti tidak akan memberikan dengan sangat mudah karena kan itu kan persaingan usaha berarti. Itu sih kuncinya. Keren. Ada isu lagi yang sangat seksi, kasus pada saat Bapak menjabat sebagai Ketua Umum APLI, kasus Wondermine yang di Papua, Pak ya. Iya. Itu Bapak katanya sempat mendapat ancaman atau bagaimana dari para pelaku, Pak? Itu kasus jauh katanya di Papua ya, Pak? Iya, waktu itu sebenarnya semuanya saya nggak bisa mengatakan bahwa ini adalah usaha saya, karena saya bilang itu adalah usaha Tuhan. Kenapa? Karena saya dimudahkan tiba-tiba. Apa yang saya perlukan itu datang ke saya. Bukannya saya yang mencari, itu datang ke saya. Saya memerlukan orang, saya bukan mencari orang. Orang itu datang pada saya. Jadi bukan saya yang kerja. Saya tidak bisa mengatakan bahwa ini adalah menepuk dada, inilah kerja saya. Itu Tuhan. Saya cuma pion lah. Cuman ditugasi aja, tapi yang bekerja bukan saya. Contohnya ya, bagaimana saya ketemu Pak Arman. Waktu itu sebenarnya saya menargetkan untuk kalau bisa, kan kita setelah, saya pikir dulu begitu undang-undang itu jalan, otomatis itu berjalan dengan sendirinya. Ternyata itu terlalu naif. Kita harus ada sosialisasi, dan sosialisasi itu bukan cuma ke masyarakat, tapi juga ke law enforcement. Enforcement juga ada 3, kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Nah, jadi nggak semudah itu karena ini baru ya, hal baru. Dan waktu itu kita mengajar gimana caranya untuk ada kasus pertama. Apa namanya istilah hukumnya tuh? Lupa saya. Kasus Jurisprudensi. pertama. Jurisprudensi. Supaya ini sebagai pembuka. Dan waktu itu sebenarnya saya menargetkannya MMM. Mandrial Money Box, Mafrodi Mandrial Money Box. Kalau bahasa kita manusia membantu manusia. Oh ya, manusia membantu manusia. Itu plesetannya yang positif. Tapi ternyata malah yang naik kasusnya Wondermine. Iya, waktu itu saya wawancari oleh TV One. Enggak, Kompas TV. Oh, Kompas TV dulu. Kompas TV. Ya, saya diwawancari Kompas TV tentang MMM. Nah, kemudian dalam waktu yang bersamaan Pak Juli Arman, Pak polisi di Papua, waktu itu sudah mempelajari kasus Wondermine itu selama 3 bulan, dan beliau lagi mencari siapa sih saksi ahlinya. Dan waktu dia bingung begini di televisi muncul saya lagi bicara. Nah di situ langsung cari APLI di mana dan beliau menghubungi saya. Jadi ya sekali lagi itu bukan pekerjaan saya, itu semuanya Tuhan yang mengarahkan ke Bapak ya. Sampai dengan kasus itu akhirnya beberapa kasus berikutnya tentang money game terpublish dan akhirnya kena ya Pak. Kasus susulan seperti ada lagi Dream for Freedom. Kemudian ada lagi itu kasus yang umroh menggulung itu. First Travel. Ya, First Travel. Kemudian juga ada beberapa kasus lagi yang alhamdulillah APLI sebagai saksi ahli. Pengalaman Bapak sebagai saksi ahli itu gimana Pak? Ya lumayan lah, deg-degan, banyak ancaman, ada yang nelpon tiba-tiba ya neror lah lewat SMS. Ada perasaan takut Pak? Ya waktu itu karena tugas dari yang di atas, saya punya backingan di atas tuh maksudnya Tuhan. Waktu itu sih terus terang nggak begitu takut, tapi nggak nyaman, tapi nggak takut. Dan deg-degan waktu itu doang ya, saya Pak, menghubungi teman lama saya. Akhirnya kita jadi berdua deg-degan. Iya. Saling menakuti diri ya Pak ya. Sebenarnya kita nggak takut dengan hal-hal seperti itu. Cuma menjadi challenge akhirnya, dan kita happy semuanya sehingga APLI mulai bergaung ya sejak kita menjadi beberapa saksi ahli dalam kasus-kasus yang akhirnya dijadikan jurisprudensi. Iya. Sebelum kita lanjut Pak, saya tuh sampai lupa. Tadi hasil antigen Bapak positif apa negatif? Kok bisa duduk di situ? Negatif dong. Iya, kalau positif nggak mungkin ya Pak. Iya, dicolok-colok terus. Iya, orang pasti bakal nanya, itu kok podcastnya nggak pakai masker sih gitu kan? Pasti orang banyak bertanya gitu kan. Kalau episode berikutnya udah saya jelasin bahwa kita semua sebelum acara dimulai untuk narasumber kita wajibkan untuk antigen gitu ya. Kalau misalnya narasumbernya dari luar kota, supaya kita tenang, sebelumnya kita harus PCR dulu, baru antigen lagi, di double karena naik pesawat gitu kan. Untungnya semua narasumber yang dari luar kota itu mereka jalan darat, jadi kita tenang lah gitu.
kru juga semua nggak lepas masker hari ini. Jadi kalau ada teman-teman bertanya kok nggak pakai masker, karena di sini insya Allah steril. Kita sangat menjaga prokes ya, sangat ketat di sini. Kita lanjut berikutnya Pak. Dari tadi kita bahas serius-serius terus gitu kan. Sekarang saya mau nyinggung perusahaan Bapak sebentar. Jadi Pak Joko Hartanto Komara ini ternyata seorang insinyur. Ya. Sekolah insinyur Pak, tapi kenapa bergerak di bidang direct selling? Ya sekolah sih arsitek, insinyur arsitek. Dan waktu zamannya Pak Harto itu kontraktor tuh kayaknya naik daun. Kalau kita lihat sinetron tuh orang kayaknya pasti kontraktor. Jadi waktu itu saya pengen banget dan waktu itu saya dikenalkan oleh industri ini tuh tahun 93 lah. 93 dan saya melihat oh ini industri kok bagus. Saya dulu tuh nggak pinter ngomong di depan orang. Saya tuh orangnya pemalu. Saya dulu paling sebel tuh ya kalau mama saya ketemu sama temennya. Pasti saya dikenalin. Suruh maju, suruh nyapa, itu paling sebel. Jadi kalau mamanya saya ketemu temennya, saya segera ngumpet di belakang mama saya. Karena mama saya tuh karena Bapak pemalu. Tapi sekarang Bapak udah mulai malu-maluin kelihatan. Iya kayaknya. Pak Joko, Bapak ini kan sempat, bukan patah hati, kalau saya bilang patah hati sama perusahaan terdahulu nggak enak gitu ya. Bapak kan pernah di Sunhope ya Pak ya? Pernah di Sunhope, kemudian pernah di Keling, bahkan membesarkan Keling di Indonesia. Karena yang kita tahu Keling besar dibandingkan dengan negara asalnya, lebih besar Indonesia. Kemudian Bapak berganti singgah sebentar di perusahaan yang membayar Bapak sangat mahal, hampir sebulan berapa Pak? 600 juta, luar biasa gitu kan. Kemudian Bapak juga akhirnya mendirikan perusahaan sendiri. Itu fase-fase di mana Bapak menjalani semua bisnis itu hingga akhirnya jatuh hati, bisnis sendiri, memutuskan bikin perusahaan Joy Biz, pakai Z ya, internasional Indonesia, dengan Pak Rudi Lazuardi itu gimana prosesnya Pak? Itu sebenarnya udah lama. Jadi waktu tahun 92 saya menjadi leaders di MLM dari Amerika. Dan saya menikmati sekali industri ini. Kenapa? Karena membantu orang lain sukses, kita sukses. Dan banyak sekali, karena ini fokusnya ke SDM, jadi sumber dayanya itu naik. Mulai dari attitude-nya, attitude itu apa? Sikapnya, people skill-nya, bagaimana meyakinkan orang, bagaimana bisa menjual ide. Nah itu sesuatu hal yang mahal sebenarnya. Nah di situ sebenarnya saya melihat kayak gini. Misalnya dalam sepak bola ya, kan ada yang berperan sebagai penjaga gawang, ada yang back, ada yang striker, ada pelatih, ada investor. Nah mereka kan punya nilai bakat macam-macam. Nah begitu waktu saya itu evaluasi, ternyata bakat saya mendapat, ya saya bisa jadi striker, saya bisa jadi back, saya bisa jadi penjaga gawang. Tapi nilainya tuh yang tertinggi itu ternyata saya bisa jadi pembuat strategi. Jadi artinya ke manajemen. Maka setelah saya menyadari itu, saya pindah setir langsung. Jadi saya di dunia industri ini tuh hampir 30 tahun. 30 tahun saya jadi leaders itu sekitar 6 tahun lebihan. Nah begitu saya menyadari, saya langsung pindah ke manajemen. Karena ternyata bakat saya di manajemen. Dan ternyata jadi manajemen itu nggak mudah. Karena banyak sekali yang dipikirkan, banyak faktor dan sebagainya. Jadi saya sudah menyadari itu dari tahun 98. Jadi saya langsung pindah setir, langsung ke manajemen. Dan di manajemen, kebetulan saya masuk ke top manajemen. Jadi manajemen langsung masuk ke top manajemen, itu hampir 20 tahun. Jadi itu sebenarnya persiapan itu sudah lama sekali. Jadi sebelum membuka usaha, saya belajar di manajemennya dari perusahaan-perusahaan itu. Ya pertama ya dulu perusahaan dari Taiwan, dari New Zealand, terus dari Malaysia, baru dari Indonesia, Pak Ustadz baru buka usaha sendiri. Iya sempat nerima itu tadi ya Pak, salary itu hampir 1M gitu kan, sebulan itu angka yang besar sebenarnya kalau kita nggak mau pusing. Karena kan bikin perusahaan itu pusing ya Pak, mendingan kita terima gaji tiap bulan gitu kan,
Katakanlah 600 juta itu udah angka yang luar biasa gitu ya. Tapi malah Bapak mendirikan perusahaan sendiri, apa ada challenge atau ada rasa penasaran Pak? Betul, waktu saya membuka usaha tuh banyak yang ngomong, kamu gila gitu. Mau buka usaha di saat ekonomi lagi problem. Tapi waktu itu kenapa saya nekat? Waktu itu Pak Ustadz bilang, Pak Joko berani ya. Saya bilang, Tat, saya tuh ahli di MLM dan saya buka perusahaan MLM. Saya rasa sih saya nggak nekat. Kecuali saya ahli masak dan saya turun jadi petinju, nah baru itu nekat. Nah, sebenarnya kenapa saya lakukan ini? Karena memang itu impian saya dari waktu begitu saya tahu bahwa saya tuh bagusnya di manajemen, langsung saya fokus di situ. Dan impian saya waktu itu sebelum umur 50 tahun, nah itu deadline-nya. Sebelum umur 50 tahun saya harus buka usaha sendiri. Karena kalau saya kerja itu impian saya di sini, tapi saya ke sini. Oh, oke. Jadi jadi saya tidak menjalani hidup yang mengarah endingnya ke impian saya. Jadi ini impian saya di sini, jalannya ke sini. Sekarang usia berapa Pak? Sekarang udah 52. Berarti sudah tercapai dong. 25 apa 52 saya lupa. Mungkin 25 ke bawah ya Pak, ke atas 52 gitu. Atau dibalik gitu posisinya. Enggak, 25 ke bawah. Berarti impian udah tercapai dong Pak. Sebelum 50 sudah bisa buka usaha sendiri. Betul ya, jadi deadline-nya di situ. Ya dapatnya timingnya memang lagi ekonomi susah. Tapi ya itulah mungkin jalannya. Lebih mudah mana? Punya perusahaan sendiri atau kita sebagai kontrol dari perusahaan orang lain ngejalanin perusahaan orang lain? Ya terus terang mudah. Jawaban jujur ya Pak ya? Ya jujur aja mudah jadi karyawan ya. Gak pusing? Karena karyawan waktu itu fokusnya ke cuman satu fokus. Pengembangan. Iya, nggak bicara profit gitu kan. Profit ya nggak benar-benar merupakan, kalau pengusaha kan memang impiannya profit tinggi gitu kan. Bukan profit itu tuh lebih personal gitu. Kalau kepuasan karyawan kan profit ya kita usaha sebaiknya, kalau enggak ya udah. Paling kalau sesuai profit ya kita dapat bonus, kalau enggak ya udah gitu kan. Kalau di pengusaha kan kalau enggak ya berarti boncos. Jadi karena lebih profit nancep. udah banyak dong Pak. Iya. Udah menikmati profit Pak? Atau baru sedikit? Baru sedikit karena kita baru mulai kan. Kita baru mulai, jadi kita lagi cari ritme bentuk untuk naik. Udah BEP Pak? Ya lumayan lah. Jadi jawaban ya lumayan itu bisa kebayang ya Pak. Paling ya baru berapa persen ya Pak BEP-nya? Atau sudah BEP gitu kan. Gak apa-apa ya Pak, yang penting udah ganti mobil. Kemarin katanya saya dengar kena dampak banjir Pak. Iya, jadi Januari kemarin tiba-tiba karena ya gitulah, kadang kita nggak hati-hati karena dulunya udah lama nggak banjir, jadi tingkat kewaspadaannya udah berkurang. Jadi dulu hujan dikit kita ungsiin mobil. Sekarang? Waktu itu karena udah nggak lama nggak banjir, hujan dikit ya kita tetap aja tidur. Bahkan tetangga saya ada yang ke Bali, mobil di depan udah tenggelam semua. Telelep, tapi Bapak nggak ada kena kan? Mobil kena. Mobil baru? Mobil enggak sih, mobil yang lama. Ya lama kena. Yang baru di kantor ya Pak ya? Yang baru, dua-duanya kena di situ mobil. Cuman yang satu kan mobilnya tinggi, yang satu sedan. Nah kena. Agak kerendam. Kerendam. Untung asuransinya untung saya ke banjir. Jadi biaya membetulkan lebih besar daripada itunya. Jadi akhirnya TLO. Ya lumayan lah Pak. Di TLO, asuransi cuma TLO doang? Enggak sih, all risk. Tapi kan karena pembayaran pembetulannya 75%, lebih dari 75% dari UP. Nombok? Makanya TLO ya. Akhirnya jadi ganti rugi. Sabar lah Pak ya. Tapi ya tetap saya bersyukur karena kalau misalnya itu bisa dibetulkan, saya jual pasti harganya di bawah pasaran. Iya. Kalau TLO kan berarti harga pasar. Iya. Jadi tetap aja bersyukur. Terkait pandemi Pak, bisnis Bapak ya kita dengar agak kenceng larinya nih untuk di bidang suplemen Bapak. Ya produknya nih, kebetulan karena dulu gini, sebelum pandemi itu yang laris bener-bener saya lihat ya di industri itu kecantikan. Lipstick booming, kecantikan booming. Waktu itu saya ikut-ikutan juga nih ke skincare segala macam. Nah begitu pandemi, tiba-tiba dibalik health food tuh naik. Dan kebetulan produk kami itu fokusnya ke imun.
kekebalan tubuh, di mana pas nih pandemi ini kan nggak ada obatnya hanya kekebalan tubuh. Jadi makanya ya kita naik di situ itu. Jadi semua produk-produk unggulan perusahaan Bapak ya? Betul. Ini ada dari semua ini ada propolis. Yang paling laris Pak selama masa pandemi yang mana Pak? Ya ini 3 ini, karena ini kan obat kumur. Jadi kan karena ini adalah dari propolis juga, bukan alkohol. Jadi bahan dasar membunuh virusnya itu dari propolis. Kalau alkohol kan berarti membunuh semua bakteri, baik bakteri jahat maupun bakteri baik. Makanya banyak dokter itu melarang kita terlalu banyak kumur yang mengandung alkohol, karena bakteri baiknya ikut mati. Kalau ini bakteri baiknya tetap masih ada, dia yang dibunuh adalah bakteri yang bersifat patogen. Ada vitamin C juga, saya baru tahu. Kita ada vitamin C, itu buatan Indonesia. Bapak nggak pernah ngirimin saya soalnya. Vitamin C. Terus ini ada propolis, ini adalah Joy-Moon Max. Ya, dan yang ini sebenarnya paling laris yang ini. Oh, ini paling laris Pak? Iya, ini apa sih? Ini adalah anti radiasi. Iya, anti radiasi. Ini adalah sebenarnya ion negatif. Jadi buat handphone. Karena ini bedanya ini mainnya apa? Ini cuman kita berkolaborasi dengan pelukis nasional, pelukis Erika dari Yogyakarta, ini Darbot. Jadi kita kolaborasi, bekerja sama dengan mereka, kita mengangkat seniman Indonesia yang memang mereka ininya udah internasional. Oh, ini bentuknya kayak gini ya? Iya, bentuknya ini begitu. Ini lem? Ya, di lem, tempel di sini. Karena kan sekarang kita lihat banyak sekali ya anak-anak kecil, banyak anak-anak kecil itu main handphone. Jadi sekarang saya rada khawatir ya sama pengasuh anak-anak. Sekarang kok pengasuh anak-anak udah mulai nggak laku. Karena apa? Karena tugasnya diserahkan ke handphone. Iya, anak umur 2 tahun dikasih handphone, ibunya tenang karena anaknya udah nggak rewel lagi. Padahal di situ ada radiasi. Oh, jadi bisa terkendali dengan ini gitu ya? Ya, karena mengecilkan radiasi tapi tidak menghilangkan ya Pak? Tidak menghilangkan, tapi mengurangi jauh radiasinya. Nah, karena kenapa bisa mengurangi ini? Karena ion negatif. Ion negatif itu dan di sini dengan harga yang murah, ion negatifnya hampir 6.000 lebih, 6.000 cc. Oh, jadi bestsellernya tuh sekarang yang lagi kenceng yang ini. Nomor 1 ini, karena ini juga bisa membunuh virus. Ada teori-teorinya banyak di ini. Yang kedua ya ini propolis, ini apa? Joypolins dan vitamin C, Fit C sama Joy-Moon Max. Ya. Bestsellernya itu. Iya. Dari semua leader tuh Pak, Bapak punya berapa top leader sih? Top leader loh Pak. Top leader ya sekitar 20-an lah. Ada leader 20-an. Ya, total mitra sekarang Pak dari mulai Bapak berdiri sampai sekarang mitra aktif? Ya belum sampai 100.000 lah mitranya. Tapi udah lumayan banyak loh Pak. Iya puluhan. Berapa tahun sih Pak udah berdiri? Kita berdiri nanti merayakan tahun ketiga lah. Tahun ini merayakan tahun ketiga. Oh, ketiga. Ya, itu jadi sudah 3 jalan. Hampir 100.000. Belum sampai. Belum sampai 100.000. Ya, hampir lah. Semoga di 3 tahun ini akan 100.000 ya Pak ya. Amin. Kalau boleh tahu nih Pak, sekarang omset udah berapa sih Pak? Omset perusahaan tiap bulan gitu? Ya omset lumayan lah buat bayar gaji. Saya tuh bingung Pak, setiap ditanya yang ya kan enggak Bapak aja sih dari perusahaan, setiap saya tanya omset berapa, ya lumayan lah. Jawabannya begitu. Iya. Padahal tuh saya sebenarnya butuh angka gitu Pak. Berapa sebenarnya ya pengen tahu aja omsetnya Joybis tuh berapa sih gitu kan. Iya. Ini mesti kita berharap semoga orang pajak nggak usah nonton acara ini gitu kan. Kita sih semua pajak semua cuman malu aja sama teman-teman yang lebih gede. Saya kan nggak ngebandingin Bapak sama perusahaan lain. Iya, gitu. tapi yang nonton bandingin. Yang penonton jangan dibanding-bandingin, nggak boleh pamali gitu kan. Ya udah kalau saya nggak dikasih tahu omset, oke lah. Paling nggak top leader Bapak deh penghasilannya kira-kira sebulan berapa? Ya tahun pertama aja kita buka udah ada yang penghasilannya di atas 100 juta sebulan ya. Tahun pertama buka udah di atas 100 juta, luar biasa. Sekarang udah tahun ketiga. Ya tambah banyak. Dulu kan satu orang. Oh orang, tahun pertama 1 orang sudah ada yang 1 juta lebih. Gitu lah. Sekarang udah ada beberapa orang di atas 100 juta. Tahun ketiga udah beberapa orang lagi. Lebih dan naik lebih terus, dari 100 juta ya. Ya karena ya sekarang ini challenge kita adalah pindah nih. Pindah pindah cara.
Dulu kan MLM itu atau direct selling itu kan offline banget gitu. Nah sekarang karena dilarang ketemu, challenge-nya gimana untuk new normal ini bisa menemukan cara baru online. Berpengaruh nggak Pak? Berpengaruh karena gini ya. Online itu nolaknya lebih kejam daripada offline. Kalau online begitu dia curhat pemirsa. Iya curhat lagi nih. Kalau online begitu nolak udah nggak di-read, nggak dibaca. Oke. Kalau offline kan ketemu, masa tiba-tiba dia pergi kan orang Indonesia kan nggak kan jadi. Nolaknya juga nggak enak ya Pak? Iya nolaknya nggak enak, akhirnya terpaksa beli satu atau apa. Setelah terpaksa beli satu ternyata kok enak. Bagus akhirnya beli lagi. Iya. Kalau cuma online? Kalau online cuma di-read gitu kan? Di-read doang. Buy. Dan kan kadang nggak bisa demo karena kan kadang seeing is believing, melihat baru percaya, mencoba baru yakin. Nah di situ kan nggak bisa. Jadi benar-benar kontennya harus jelas, bagaimana membuat copywriting tuh harus jelas, bagaimana membuat header itu yang kita harus banyak belajar. Apalagi kan orang lihat iklan atau lihat tayangan online itu kan memang kalau kita lihat iklan baru pengaruh sekitar setelah ngelihat 20 atau 30 kali baru apaan sih ini. Nah banyak yang sekali 2 kali nggak ada respon udah nyerah. Biasanya seperti itu. Gitu ya. Sekarang ini Pak udah kita terganggu dengan offline menjadi online. Belum lagi sekarang nih lagi marak banget money game Pak. Yeah. Ngejual investasi bodong gitu kan. Itu berpengaruh banget nggak Pak? Atau pengalaman mungkin ada leader yang akhirnya belok jadi ikut money game atau gimana? Ya waktu tahun pertama ada. Hampir setengah leaders, top leader lah bukan leader ya. Top leader itu pindah ke perusahaan yang baru yang lain lah. Yang baru berapa bulan belum hitungan tahun udah tutup gitu. Ya sempat berpengaruh lah. Karena begini MLM itu ada dua kubu. Kalau ini besar ya. Yang pertama yang fokus menjual ke marketing plan atau opportunity. Yang satu lebih menjual ke produknya. Jadi opportunity tetapi produk itu lebih unggul. Ada juga satu lagi sih Pak, ada 3. Menjual mimpi. Menjual mimpi. Ini yang money game itu. Iya. Jadi yang money game ya. Kalau yang MLM benar tuh juga ada 2 kan. Yang tadi yang lebih fokus 80% strateginya lebih ke marketing plan. Jadi kekuatan dari peluangnya itu marketing plan. Yang ini kekuatan dari peluangnya itu adalah produk yang unggul. Nah kalau saya lihat, saya pelajari hampir selama 30 tahun ini, yang bisa bertahan lama adalah yang fokus ke produk. Kenapa? Karena kan kalau misalnya dia misalnya ya kita membuka perusahaan, kemudian positioning itu artinya keunggulan perusahaan kita cuman marketing plan, itu gampang ditiru. Karena marketing plan itu kan cuman rumus matematika, di mana itu nggak bisa dipatenkan. Sehingga gampang ditiru. Nah kita tahu bahwa bisnis yang gampang ditiru itu mudah dihancurkan. Kayak contohnya bisnis apa? Zaman dulu. Bisnis fotokopi, bisnis laundry kiloan, bisnis internet, warnet, bisnis game PS. Kan selalu kalau ada orang rame, terus pasti selalu ada orang kaya yang bingung uangnya mau diapain. Terus dia lihat, bisnis fotokopi rame ya. Oke saya buka fotokopi lebih dekat dari kampus, saya harganya diskon dulu supaya dia mati. Karena memang ya gampang ditiru. Makanya bisnis kalau gampang ditiru pasti akan ada orang yang punya kekuatan lebih, yang mampu kasih ulur duluan, artinya bakar uang duluan, sehingga yang ini mati duluan, kehabisan napas. Sedangkan kalau misalnya fokusnya ke produk, itu susah ditiru. Contohnya, maaf saya sebut air mineral yang depannya A. Itu kan air mineral itu banyak sekali yang sudah mencoba meniru. Karena ingredient ini mudah sekali, air mineral doang. Tetapi sampai sekarang dia masih menjadi market leader. Kenapa? Karena di situ ada brand, ada loyalitas. Di dalam brand ada loyalitas, ada keyakinan, ada kepercayaan. Ketika orang minta minum juga ngomongnya, saya mau minum kan seperti iya, itu. Bukan amin ya. Amin. Aku. Iya, karena mungkin brandnya tuh udah tertanam di di masyarakat bahwa kalau kita mau air putih ya si A itu gitu. Iya. Cuman, itu menciptakan brand image seperti susah banget ya Pak. Itu yang memang kalau kita fokusnya ke produk itu akan jauh lebih lama, lebih panjang umurnya. Tetapi memang lebih lama untuk membentuk brand, awareness, dan yang penting kan
kepercayaan. Itu yang lama. Tapi begitu itu udah terbentuk, itu akan lebih panjang. Sedangkan yang ini meledaknya cepat karena dia jualan money, uang. Show off uang. Bahkan saya pernah leader tuh, ini mobil saya beli gampang. Coret-coret. Iya, silakan dibeset. Pakai kunci dibeset. Orang kan perusahaan nganu gitu. Iya, perusahaan nganu. Iya. Perusahaannya seperti itu. Tapi Joybis nggak ngajarin kayak gitu kan, Pak? Iya, kalau kita jualan uang aja ya. Kalau misalnya gini, kalau kita di perusahaan kita agung-agungan penghasilan terus ya. Akhirnya kan mindset, karena apa yang kita komunikasikan itu akan melahirkan perilaku. Dan kalau perilaku member kita itu adalah money, uang adalah yang pertama, yang utama, maka begitu ada money game, mereka akan pindah. Karena kan mereka pikir gini, dengan omset 100 juta saya taruh di Joybis bonusnya sekian, dengan omset yang sama 100 juta di perusahaan money game akan mendapatkan bonus yang lebih besar. Nah, selama ini kita membahasakan, mengkomunikasikan money is important. Maka dia jangan salahkan kalau dia pindah, karena kita yang ngajarin. Kita yang melahirkan perilaku itu. Makanya sebagai manajemen melatih, bikin culture. Jadi sebenarnya apakah perusahaan ini bisa bertahan atau tidak tergantung kultur perusahaannya. Nah, kultur perusahaannya itu harus bagaimana membahasakan, karena itu akan melahirkan perilaku. Nah, kalau di Joybis kita tidak berbicara tentang uang, kita berbicara tentang cinta. Berarti banyak cinta di hidup Bapak. Leader maksudnya. Iyalah. Karena kan kita kalau hidup tidak mencintai dan dicintai, walaupun punya uang 7 triliun pun kita mendapatkan kesepian di tengah keramaian. Ternyata luar biasa. Romantis juga Bapak satu ini. Nah, karena Bapak bicara tentang keromantisan gitu ya Pak. Dengan kesibukan Bapak ya di Apli, ya di usaha, kemudian di hobi juga. Itu waktu buat keluarga gimana Pak? Nah, memang apalagi punya anak yang sedang bertumbuh ya. Artinya dia perlu anak satu-satunya lah ya. Anak mahal. Anak sultan, anak mahal ya. Itu bener loh. Bagi teman-teman yang gak punya anak sampai 9 tahun tuh godaannya banyak. Ada yang nawarin ganti istri lah, ada yang Kak Dewi ini di luar konteks saya, dia ngomong sendiri. Pelan-pelan. Oh gitu. Tapi makanya saya sangat sangat mengena lah buat teman-teman yang sama kayak saya ya. Katanya gampang, ternyata gue bohong. Susah kan? Susah ternyata. Nah, waktunya gimana Pak? Nah, buat waktunya, anak mahal ini. Kayak contohnya, ini saya pulang ke rumah. Saya kemarin kayak tadi malam tuh kita nonton bersama sama anak saya Hansen. Di? Nonton TV. Oh, nonton TV. Nah, nanti di situ kan ada ini berantem sama ini. Nah, di situ kita masukin value-value kehidupan sama dia. Itu nggak benar, ini. Kita diskusi tebak-tebakan. Jadi di situ sebenarnya dengan kita nonton bareng sama anak itu pendidikan, karena kan sebenarnya itu contoh yang kita bisa bahas gitu. Ternyata pandemi ini ada manfaat juga ya Pak, ada positifnya juga ya. Iya, ada positifnya. Waktu buat keluarga lebih banyak dibandingin yang dulu gitu kan. Ya, yang penting bukan kuantitas yang lebih penting, tapi kualitas ya. Banyak kan kumpul sama anak, maksudnya dekat sama anak tapi sibuk handphone, semuanya sibuk handphone. Jadi mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Ini gosip katanya Bapak kalau nggak salah pada saat menjabat Ketua Apli pernah dimarahin istri Pak karena kita rapat pulang malam. Enggak sih. Saya saksi loh Pak. Masa lupa saya. Kalau nggak salah tuh kita di salah satu hotel di daerah Blok M kan. Kita lagi bukan memverifikasi sih, kita lagi manggil perusahaan apa tuh. Bapak udah janji makan malam sama istri, Bapak belum pulang. Oh iya. Ketelepasan di loudspeaker kan, jadi kita dengar. Ya karena udah janji aja sih sebenarnya. Itu apa sering Pak hal itu terjadi gitu Pak? Enggak, jarang. Jarang. Yang saya masih ingat banget, waktu saya akhirnya, masih ingat kan Bu Ina yang ngitung tuh, akhirnya saya menang jadi ketua Apli. Saya telepon sama istri, malam ini kamu tidur dengan ketua Apli. Itu yang paling mengena. Oh itu yang paling mengena. Kalau Apli dengan istri maksudnya. Oh jadi ada
harusnya kita panggil istri Bapak ya Kak Dewi ya. Gimana perasaannya ketika sadar di sebelah Bapak ada ketua umum APLI gitu ya. Malam pertama baru gitu ya. Ada kedua malam pertama gitu kan Pak. Luar biasa. Terakhir Pak Joko, saya cuma pengen tahu definisi leader. Ya, leader yang baik menurut Bapak apa? Kalau Pak Kan itu kemarin itu dia mengatakan bahwa leader yang baik adalah leader yang bisa menjadikan orang-orang di bawahnya itu bermanfaat. Ya, sebenarnya ya balik lagi, bisnis ini tuh apa sih? Ini bisnis jaringan. Kelebihannya adalah jaringan. Nah, jaringan itu apa? Jaringan itu apa sih? Bukan jaringan toko, tetapi jaringan manusia. Jadi sebenarnya yang terpenting di bisnis ini adalah bagaimana membangun manusianya, SDM-nya. Makanya kalau misalnya pemerintah Pak Jokowi bilang ini adalah revolusi, di Indonesia perlu revolusi mental, industri ini udah berbicara seperti itu. Karena untuk bisa bertahan, untuk sukses itu mindsetnya harus dirubah. Nah, leaders yang baik adalah leaders yang bisa melahirkan leaders lagi. Karena di bisnis ini itu berbeda dengan yang misalnya di tempat lain ya. Kalau di tempat lain kayak misalnya contohnya mungkin di politik ya, itu one man show atau ini orang perorangan itu penting. Tetapi kalau di bisnis ini, kalau kita terlalu hebat, terlalu unggul, malah nggak jalan bisnisnya. Karena apa? Kalau kita terlalu hebat, ada kita bisnis jalan, nggak ada kita mati. Nah itu yang sering dia ke kota A, waktu dia di kota A hidup. Begitu dia ke kota B hidup, kota A udah mulai nggak hidup. Begitu ke kota C hidup, kota A udah mati, kota B udah mulai merosot. Karena apa? Karena dia terlalu hebat. Jadi di bisnis ini tidak ada one man show, yang adalah bagaimana melakukan bisnis ini secara sederhana sehingga bisa diduplikasikan. Kuncinya duplikasi. Jadi sederhana. Jadi leaders yang baik adalah leaders yang bukan hanya memikirkan dirinya, tapi memikirkan orang lain, jaringannya, bahkan mampu kesuksesan orang lain, menciptakan leader lain. Iya, karena di bisnis ini marketing plan-nya kalau you bisa nggak usah mikirin diri sendiri, mikirin orang lain, otomatis marketing plan-nya you sukses. Inilah bedanya bisnis ini dengan yang lain. Kalau di tempat lain kan membantu orang lain yang ada sial. Kayak contohnya, misalnya saya. Ini curhat lagi nih. Ya curhat lagi. Misalnya saya pinter ngebengkel, punya keahlian bengkel sepeda motor masuk ke bengkel saya jadi mobil masuk ke bengkel saya jadi pesawat karena saking hebatnya ceritanya itu kan. Lagi mikir kan, bengkelnya segede apa gitu. Kemudian dia ingin pensiun kan. Nah kemudian ada keponakannya kerja kemana-mana ditolak, tapi dia sebenarnya semangat. Terus tolong dong itu ponakanmu dibantu. Akhirnya ya udah keponakannya kerja di bengkelnya, dan karena memang keponakannya rajin, dia kasih ilmunya semuanya, dan karena dia mau pensiun akhirnya semua yang mengerjakan dia. Nah tiba-tiba pasti ada orang kaya yang lagi bingung uangnya taruh di mana, terus yang lihat, kamu di sini pemiliknya? Bukan. Kamu digaji di sini? Iya. Kamu bukan pemilik. Oke, kalau saya modali kamu ya, kita bagi rata. Bagi hasil? Iya bagi hasil, mau nggak? Pasti mau. Dan yang ditarik pelanggannya siapa? Pelanggannya sini. Makanya ada orang dulu istilahnya bantu orang lain yang ada sial. Betul. Nah kalau di bisnis ini enggak, kita bantu orang lain, kita sukses, orang lain sukses, otomatis kita sukses. Karena marketing plan-nya otomatis seperti itu. Iya, jadi benar. manusia itu punya kebutuhan membantu orang lain. Dan di saat kebutuhan itu terpenuhi, membantu orang lain, itu ada suatu keindahan yang nggak bisa dibeli dengan uang. Dan itu nyandu, mau satu lagi bantu orang. Kayak misalnya gini, kalau kita keluar negeri aja sih ya senang. Tapi kalau kita keluar negeri bersama dengan orang yang tadinya kita presentasi negatifnya setengah mati, dikasih Ini obat kumur Pak, ini bukan Coca-Cola yang ditelan. Iya, jadi. Tapi Pak Roy pernah nelen ini loh Pak. Iya, karena dikira obat minum. Karena waktu itu lagi kumur, Bu Ina ngomong, bro, jadi ketelan. Tapi karena yang memang kandungan alami ya aman, tapi ya jangan disengaja diminum gitu ya, karena ada apa yang buat ada fluoride atau segala macam itu yang buat kalau, giginya ya, iya. Buat giginya. Jadi balik lagi sampai mana tadi? Iya. Jadi di bisnis ini tuh indahnya itu membantu orang lain sukses, kita sukses. Jadi quote dari Pak Joko, leader yang baik adalah leader yang mampu melahirkan leader lain. Iya.
gitu ya. Kita quote-nya di situ gitu Pak. Pemirsa, kalau sama Bapak ini kita ngobrol itu nggak cukup 1 jam atau 2 jam ya. Tapi banyak sekali karena experience Bapak ini luar biasa. Berapa tahun sudah ada? Ya, hampir 30 tahun, hampir. 30 tahun di dunia industri direct selling. Kalau harus di podcast hanya 30 menit dan 1 jam itu kurang sekali. Akan ada episode berikutnya bersama Bapak Joko Hartanto Komara khusus membahas tentang skema piramida. Karena nyari waktu Bapak ini sangat susah sekali. Demikian podcast kita hari ini bersama Joko Hartanto Komara, Dewan Komisioner APLI, mantan Ketua Umum APLI periode 2013 sampai 2018 ya. Dan juga sebagai owner dan CEO dari PT Joybis Internasional Indonesia. Dan kalau bahasa kita di teman-teman, manusia berpenghasilan 1M lebih setiap minggu. Terima kasih Pak Joko atas kehadirannya. Sampai bertemu lagi di acara Belak-Belakan bersama APLI. Semangat pagi.